Selamat malam ya untuk kawan-kawan pemirsa dimanapun Anda berada, semua rekan-rekan, mudah-mudahan semuanya sehat di sana ya. Oke, kita ada unit Vario itu di ujung sana. Vario 125 apa piro kuwi? Vario 125 yang LED. Dia nggak ada engkolnya ya? Nggak ada engkolnya. Itu permasalahannya ya sederhana, motor ya habis dipajang-pajang kayak gini lah, jarang dihidupin, terus mau dihidupin kok lampu indikatornya mentolong. Nah, untuk LED tahun berapa sih 2018 ya, 2018 ini udah OBD 2 ya, jadi artinya dia untuk penyakit terupdate dia mentolong. Kemudian di starter nggak bisa, terus dengkol nggak dengkolnya itu yang model Vario 2018. Nanti coba kita periksa apanya ya, siapa tahu kawan-kawan menemukan permasalahan yang hampir mirip. Intinya semua pengaturan ada di program ECU, Engine Control Unit, dari bagian kelistrikan, dari bagian mil kerja injeksi, dari bagian pengisian, dari bagian ACG starternya, brushless starternya ya, masuknya ke ECM semua. Ada kaitannya tersebut, baterai harus kondisi aman, termasuk sikring pastikan aman. Untuk kawan-kawan yang belum ngopi dulu ngopi lur ya. Terus itu 2015 mau dilelang berapa itu? 135 saja. Oke, gaspol kalau untuk yang minat tipe G kawan, tipe G ya. Untuk plat BE ya. Walah si jos. Pokoknya lebaran wis kinyis-kinyis ngono ya. Lebaran Pak mobil, milih motor ya ada. Monggo silahkan ngopi dulu ya, ngopi dulu biar terang pikirannya. Bro, ngopi bro. Wan ngopi wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, nanti coba akan kita lihat di mana permasalahannya. Nanti tool yang kita butuhkan termasuk itu usahakan ada test pen 12 volt untuk lihat tegangan penuhnya. Kemudian untuk LED kalau ada boleh, karena nanti ada kemungkinan LED kita gunakan untuk CKP sensornya. Karena kalau tes pen 12 volt CKP sensor nggak tembus, hanya dia tembus tegangan dari ECU nya saja. Nah, yang tidak luput pakai tester ya kawan ya, usahakan digital ya. Oke, nanti kita masuk ke unit motornya setelah kita ngopi bareng dulu. Ini kita mau ngopi dulu ya. Coba kita tes, iki wis dibukai kabelnya. Kita tes dulu kayak apa. Ini sudah OBD 2 onboard diagnostic, jadi artinya kalau ada masalah terupdate dia hanya nongol dulu, tidak berkedip. Oke, kita coba lihat kayak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ora urip. Oh, listrikannya pasang dulu, Cak. Wes, kita coba. Oke, lampu milnya mentolong saja. Nah, karena ini OBD 2, beda dengan yang OBD 1, versi-versi itu langsung ngemil, lip. Kalau ini diam saja. Nah, indikasi diam saja itu kan ini history atau bukan. Kalau history dihapus hilang. Kalau bukan, ya itu harus kita cari di mana posisinya kan gitu. Nah, untuk nyarinya gimana kalau nggak ada scanner? Ya kita lihat di mana titik matinya dia. Walaupun semuanya dari program ECM dengan ECU kode piro K60 B71 ya. B71 itu dia yang non ISS ya, non ISS yang B71. Terus di sini kita kontak, listrikan masih nongol, berarti ECU masih bisa membangkitkan listrik. Kemudian kita kontak, di sini milnya hidup. Ya, ada kemungkinan ini ECU masih aktif tapi ada gangguan. Pulpam dengung. Nah, untuk pengapian bagaimana ya? Nggak tahu, motor ini nggak ada engkolnya ya, Cak ya. Betul. Nah, terus dampaknya apa ketika melotot ini? Nah, ini dilala. Ini di starter nggak bisa, hanya bunyi tik-tik saja nih.
tuh di relaynya bunyi cetik-cetik. Oke. Oke, berarti setiap mentolong itu kita cari di mana ini masalah awalnya. Kita mau lihat api nggak bisa ngengkol ya. Nah ini kan berarti kan dari double starternya ini tep, dia sudah masuk ke relay kaki 5, kemudian sudah bekerja dengan CKP, namun di sini dia tidak bisa menggerakkan kruk as, tidak bisa menggerakkan crankshaft, padahal sensor CKP sensor di bagian crankshaft. Nah, dimana untuk poinnya dan bagaimana untuk ngeceknya, tetap stay tune, jangan di skip. Oke, ini kita buka Pak kirinya dulu, Pak CVT-nya. Kalau kenapa dibuka? Kita mau pengen menggerakkan crankshaftnya, daripada kita buka sisi radiator terlalu banyak yang dibuka. Tapi nanti kemungkinan kalau memang sudah darurat itu baru dibuka, karena letak daripada di area radiator dalam itu ada sisi magnet, sisi 3 pas spoolnya, dan crankshaft CKP yang ada hubungannya dengan double starter ini cuma cetik-cetik. Jadi double starter cetik-cetik itu kaitannya sangat luas, bisa dari ecu remah, ecu konslet, bisa dari ecu short ya. Loh, kok bisa short motor tidur kok? Ya namanya benda elektro, kita tidak tahu keadaan. Bisa dari spool kegesek debu, bisa dari CKP mengalami masalah short atau segala macam kena dinding platnya, ataupun macet di bagian kruk asnya. Kita buka dulu untuk Oke, ini sudah kita buka. Jadi pastikan crankshaftnya muter dulu, karena di situ ada kaitannya dengan magnet, ada kaitannya dengan spool 3 pas, ada kaitannya dengan CKP sensor, karena dia mainnya brushless. Oke. Aduh, gagang shocknya masih di belakang ya. Ya wes, apa eneng? Oke, tak puternya dulu. Pastikan ini nggak ngunci ya kawan ya. Nah, pastikan dia nggak ngunci. Nah, ini aman ini. Nih. Nah, dia mau muter, dia nggak ngunci, berarti di bagian sisi kruk asnya dia nggak macet. Nah, ini syarat pertama dulu. Oke, berarti untuk kruk asnya aman, sekernya nggak macet. Berikutnya kita akan analisa lagi di bagian atas. Ya udah, kontak. Oke, kayak ini ki ngemil terus di starter, cuman cetik-cetik. Nah, cetik-cetik ya, cetik-cetik. Nah, gini. Terus langkah berikutnya kita dengerin ECM-nya pakai kuping ya. Nah, ini di ecu masih ada suara kayak CDI denging terus tik 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 tik. Nah, ada kemungkinan ecu ini masih dalam kerjaan proses aktivitas. Nah, masalah sehat enggaknya nanti kita lihat. Yang penting dia aktivitas denging dulu sama tik 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 tik. Nah, berarti dia aktivitas penyambungan elektro. Terus ecu dipegang nggak panas, gitu kawan ya. Nah, berikutnya kita masuk ke area sini nih, area aki. Nah, pakai test pen 12 volt, lampu sen yo, lampu sen. Pastikan dia pure. Oh, berarti ini akinya bagus. Nah, terus starteran Kang. Yuk, starteran yuk. Nah, tik 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 tik. Nah, apakah relay lemah, ataukah spool masalah, ataukah pin relay kendor, ataukah di sisi magnet kotor, ataukah CKP masalah, ataukah ecu error. Nah, langkah-langkah itu harus kita lakukan dengan pemutaran di bagian grup A. Sudah selesai, aman, kita masuk dengerin ecu, aman, kita melangkah ke bagian area box. Iki kontaknya pateni bos. Iki ceken 25 ampere ke bawah sebelah kiri harus standby. Oke. Pastikan ukuran sikring SOP pada ukurannya kawan ya. Yuk, 25 ampere itu main switch atau main kelistrikan harus aktif. Yuk, normal ya, normal, kontak mati ya. Kemudian 10 ampere bawahnya. Oke, aktif, aktif. Yuk, bawahnya lagi aktif, lagi aktif. Nah, sebelahnya tidak boleh bocor karena kontak masih dalam keadaan mati. Sekarang tak kontak, tahan di situ ya, sudah ngisi, berarti kelistrikan masih bisa membagi ke sini. Terus tak starter, tik
tik tik. Nah kok cuman tik tik nggak mau gerak. Nah ya terus pencetan starter. Basingmu ping piro senengmu. Nah ecu nggak boleh panas. Nah ini ecu nggak panas, ecunya adem, enak ya toh, nggak panas banget. Nah langkah berikutnya yang harus kita tentukan lagi, pastikan pin relay kaki 5 aman. Kalau relay kaki 4 untuk listrikan ya. Ini gantian yuk. Gantian ini menipit yuk. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kaki ini papat, mobil ya apa-apa. Ini nggak boleh panas. Nah terus kita lihat dari ecu turun nggak dia ke relay. Jadi dari ecu ini set turun ke relay berupa massa relay, massa starter di kabel kuning. Nah kita pakai touchpen LED ya. Kalau pakai touchpen 12 volt nggak kebaca, ditaruh plus. Nah, sinyal massa kita taruh plus ya. Kuning ini massa tapi berupa sinyal, jadi kita ngetesnya touchpen taruh plus. Nah dimasukkan ke sini di kuningnya, set dia sudah ada tegangannya dulu kawan, dia sudah ada tegangannya, memang sudah ada tegangannya. Terus kita kontak, ini harus agak redup, kontak. Nah gitu kawan, redup bahkan dia mati. Kontak lagi, nah memang dia harus ada isinya dulu, kemudian kita kontak, cetek. Oke, dia mati bahkan redup. Kalau dia tidak ada perpindahan, berarti sinyal massa yang dari ecu itu gagal, itu nggak kerja. Terus kita starter, nanti dia harus kelap. Yuk, kelap. Nah, lagi kelap. Nah, lagi kelap. Nah, berarti ini masih bagus yang dari ecunya. Lembur. Pateni. Misalnya sampean matikan kunci kontak, kok ini dicek nggak hidup. Ini touchpennya ditaruh massa ya. Ditaruh plus ya. Nah, touchpennya taruh plus. Ini diculukkan gini kok lampunya nggak hidup. Oh, berarti ini kabel ada masalah atau ecu ada masalah. Terus dikontak. Kontak. Nah, di sini harus mati. Jadi artinya si ecu sudah aktif. Nah, berikutnya di starter dia harus ada lelap-lelap. Ayo. Nah, berarti ini artinya ecu ini kerja. Ayo lagi. Loh kerja lagi, loh kerja. Nah, berarti ada kemungkinan ecu ini lolos kawan. Beda halnya kalau pas sampai starter gini, starteran dia nggak ada info kelap-kelap. Nah itu harapan ecu kayaknya ganti. Nah terus gimana ini langkahnya kalau sudah seperti ini? Oh berarti relaynya bagus, relaynya kerja. Nah terus kita masuk lagi ke ecu besar. Nah sekarang kita pakai touchpen 12 volt. Taruh massa. Taruh massa. Terus kita cek di sini mas, kontak mati ya. Massa dengan massa, yuk lampu ini. Ya, massa dengan massa tidak ada arus, memang betul. Ya. Kemudian ditaruh di kabel kuning, merah laras kuning. Ini plus yang berasal dari relay kaki 5 setelah dilakukan kunci kontak. Kalau pas sampean masukkan di sini kok dia lampunya sudah hidup, berarti relaynya bermasalah. Nah ini lampunya nggak hidup, berarti relaynya aman. Terus tak kontak, ini harus keluar tegangan. Oke, berarti masih kerja relaymu. Oke, paham ya dari sini ya. Berikutnya akan kita lakukan pengecekan sekali lagi kontak starter mas. Yuk. Nah, loh kok tik-tik ini ya? Tadi di sini sudah kita tes pakai LED kok bagus masih kerja. Berarti relay kaki 5 mau kerja, dari ecu masanya sudah kerja. Tapi ketika dia dikirim lagi di kabel merah laras kuning yang ke sini, kok dia nggak bisa mengalir ke sini dengan sempurna. Nah, nanti kita akan ngusut yang ke sini. Keluar nggak yang dari ecu menuju soket sambung, keluar. Nah dari sini baru kita akan masuk ke area CKP, area magnet. Nah sekarang langkah berikutnya, setelah dia kita starter kok begini, hapus dulu historinya. Hilang apa enggak? Enggak hilang, berarti itu penyakit real. Hilang berarti histori, dan setelah histori itu memang sudah hilang, harusnya starternya bisa. Namanya histori karena dia OBD2. Hapus mas. Kabel wae ya. Kabel siap nih kabel sih tak delok rene iki. Iki namanya OPD2 on board diagnostic. Nah, ini kita pakai kabel biasa aja, kontak dimatikan. Sekalian kita mau cek daripada historinya, kita ambil kabel link di kabel coklat ya, coklat laras hitam ya.
coklat polos dan hijau layar hitam. Ini masa DLC yang ada koneksi dengan ECU, coklat itu SCS-nya yang ke DLC. Ya, sekarang setelah kita pasang seperti ini, kabelnya nggak apa-apa, jemitnya nggak apa-apa, kita kontak. Adakah dia di sini informasi terupdate berikutnya? Jadi nanti kalau kita nggak lakukan pembukaan data, nggak kita colok gini, dia tetap mentolong. Jadi artinya kita buka lagi ini kronologis masalahnya dengan cara apa? Kalau kita nggak ada scanner, cari info lewat DLC. Oke. Scanner ada, kita scanner enak ya, scanner ada, tapi jangan dikeluarin dulu ya, karena kita mau manual. Oke, karena nggak semua orang punya scanner. Kita kontak, kita lihat histori yang terjadi apa, bekasnya, masa lalunya kita lihat ya. 1 panjang, 1, 2 pendek, area 12 injektor ya. 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang, 4 panjang, 5 panjang, 1, 2. Oke, panjangnya 5 berarti puluhan, berarti nilainya 10 kalau panjang ya. Ini oke, berarti yang panjang tadi ada 5, yang pendek ada 2, 5, 2, dan ada 12, 1 panjang 2 pendek. Nah 52 itu ada hubungannya dengan area CKP, ada hubungannya dengan crankshaft. Nah tadi kita cek itu di sini kerja. Sekarang kita hapus, hilang apa enggak ya. Sekarang kita hapus, sudah ya mas ya? Sudah. Sekarang kita hapus untuk keadaannya, cabut, set, oke, pasang, oke, sudah, biarin situ, biar cepat, oke, terus matikan kontak, tak, diam enggak dia, oke, sudah jadi. Sekarang cabut, DLC-nya full. Masih nggak di history, kita tengok masih, berarti area yang kita harus buka kode 52 CKP-nya ada apa itu? Ada kemungkinan CKP masalah, spoolnya kotor, magnetnya kotor. Nah itu kita masuk ke area situ. Cek nih bos. Nah ini ya, taruh plus, kita matikan kunci kontak. Ini kontak. Oke, posisi mati, sudah ada tegangan kontak. Oke, harus hilang tegangan, ya kan? Di starter harus kelap-kelap. Berarti dari ECU masih bisa ke relay. Dari relay turun nggak dia ke spool. Nah ini bisa kita gunakan 12 volt, ya. Taruh masa ya. Sekarang kita masuk ke 3 pasnya sini kak. 3 pasnya sini, ya 3 pas ini. Oke. Yang di sini di merah kuning, merah putih, merah biru. Oke, tak kontak, tes ya. Oke, di merah kuning nggak ada info, sekarang pindah di merah putih. Oke, nggak ada info juga, sekarang pindah di merah biru. Oke, nggak ada info juga, tolong diputar magnetnya apa dari bagian ini. Apa itu pulinya udah ya. Hop, segitu aja dulu. Sudah, sekarang tak pencet. Oke, merah kuning belum ketemu. Oke, putar lagi sampai dia ketemu. Belum ketemu juga ya. Oke, belum ketemu juga. Oke, belum keluar juga. Yo, padahal sudah diputar-putar magnetnya, tapi di ECU belum juga dapat informasi. Kalau tidak percaya, tak lepas soket bawah sini. Oke. Karena kode 52 itu artinya luas, bisa CKP, bisa spool, bisa ECU blade 2 banyak, nggak cuma CKP tok ya. Walaupun di situ ada informasi berita 52, tapi kode 52 itu combo rek itu. Tes pen taruh masa, yuk rel yang dari bawah udah tak panjir aja terus starternya ini. Yuk putar magnetnya.
Oke, di merah kuning belum dapat informasi area. Oke, belum juga. Oke, cukup. Lagi di sini belum juga dapat informasi area di merah putih. Di merah biru belum juga dapat informasi. Teori kerja piye? Ini. Ketika di sini crankcase membaca informasi medan yang dibaca CKP, dari CKP masuk lagi ke ECU, nggak ada penjemperan. Dari ECU, dari CKP lah yang berhak akan mengeluarkan 3 sisi double starternya. Nah dari sini, dari CKP aja tidak ada informasi yang keluar di merah kuning, merah putih, dan merah biru. Ada indikasi 2 ciri. Ini harus kita sehatkan dulu CKP-nya. Ya, karena apa? Dari CKP bisa masuk ke ECU, tapi dari CKP tidak bisa memerintahkan keluaran ECU menuju ke 3 pas spoolnya. Ya gimana spool mau kerja? Oke, sekarang kita pastikan dulu spool ini nggak konslet. Tester boy, kontak matikan. Banyu, ono banyu rek. Wis biarin. Yuk pastikan spoolnya ini nggak konslet dulu lur. Banyu toh, banyu mbak. Iya piye mbak suwi. Gimana ngantong dengan. Ngantong ning jero isolasi. Jadi kalau kode 52 itu nggak cuman CKP, nggak cuman segala macam, jangan cuman. Bisa ECU, bisa kabel, bisa CKP, bisa spool, bisa magnet. Tes pakai skala buzzer nih. Yang gambar speaker. Ya bocah liwe. Ini tes ki. Ya kerja ya, ini 3 pas dia harus kerja semua. Oke, kerja ya 0,6 kerja terus nggak boleh ngesot dengan masa ndi yo, masa iya yo, masa rangka aman, tidak ngesot, ada indikasi spool ini masih dalam kerja. Oke, kalau sudah, sekarang harus kita lakukan keluaran kabel besar dari ECU yang di sisi pin 3 pas ini. Ini nanti mengarah ke spool. Nah, yang gerakan siapa? CKP. Berarti sekarang kita masuk ke CKP. Masuk ke CKP, cepotan ya. Nah, oke, kontaknya pateni yo. Pastikan agi sehat. Terus di CKP yang kita ambil langsung dari ECU karena CKP ini tidak ada penjemperan. Di CKP ada kabel yang mematikan. Jadi kabel plus CKP di coklat hitam ini kabel mematikan, kabel misterius. Kalau ini konslet ke masa, ECU-nya jebol. Nggak usah nunggu lama-lama. Oke, sekarang kita tes pakai opo iki? Tes pen apa tester? Tester aja ya, tester aja. Kita ambil plusnya CKP di coklat hitam dan masanya CKP ada di biru. Ada di biru. Ini kalau vario, kalau pit hijau. Biru kuning ini pusat. Ini jarum metal enggak? Peniti, ya peniti aja. Kita pastikan tegangan dari ECU yang masuk ke CKP ini datang dulu kawan. Datang dulu. Nah ini kawan, tusuk pakai cemiti atau jarum pentol ya, jangan dipotong-potong kalau bisa. Ini dikasih pengaman lah, apalah basing, karena ini berdekatan dengan crankcase dengan besi, bahaya ya, berbahaya. Ini jangan sampai bersentuhan dengan jarum sebelahnya. Guys, kuat tebel urung ikai ini. Kuat tebelin dulu nih sebelum ini. Oke, sudah tebel ya. Oke. Sekarang kalau sudah, kita siapkan tester dengan skala 20 volt DC. Coklat layers itu plusnya yang dari ECU untuk inputan CKP, dia nggak boleh short atau nggak boleh tegangan kecil. Tegangan yang dikirim dari ECU nggak nyampe 12 volt ya, kisaran 10 sampai 11 volt ya. Jika di bawah itu berarti kita periksa area kabelnya ataupun ECU-nya. Plus tester diletakkan di coklat karena coklat plusnya CKP yang dari ECU. Min tester diletakkan di biru kalau untuk vario, kalau untuk Honda hijau. Untuk pit yo Honda pit hijau ya. Ini vario biru itu masanya. Kemudian tak kunci kontak, tegangan harus dapat
10 sampai 11 volt. Pastikan aki normal. Ketika dapat 10 sampai 11 volt berarti ada kemungkinan ECU masih bisa ngirim tegangan. Kabel yang mematikan, kabel misterius itu di coklat hitam itu bisa mematikan ECU. Makanya hati-hati jarum jangan sampai bersentuhan dengan kawannya, bahkan bersentuhan dengan kerangka mesin. Tak kontak. Tegangan masih dapat 11 volt, tak ulangi, tak matikan kontak, tak kontak lagi. 11 volt berarti artinya ECU masih bisa mengirimkan nilai ke CKP sensor. Nah udah, sekarang cabut cemitinya bos, kontak tak matikan. Sekarang kita mulai pengecekan di area kerja CKP. Oke, ini dibuntel nih karo solasi ukur-ukur. Ini kita bebet dulu yang bekas kita jarum biar lebih aman. Sekarang kita masuk ke area CKP nya kawan, karena kerjanya begitu dikontak ya, begitu dikontak dari ECU akan ngirim tegangan ke CKP, dari CKP akan ngirim lagi sinyal ke ECU. Ketika di double starter sinyal massa masuk ke area kuning, relay kaki 5 masuk lagi, keluarannya dia nanti di merah kuning sini, kemudian dipencet tombol dia akan berinteraksi dengan 3 pas yang dikerjakan dengan CKP. Tapi di situ tidak dapat info. Ada kaitan hubungan, bisa CKP, bisa sepul, bisa masalah sepul ataupun magnet ataupun dia kotor bisa. Kenapa alasan seperti itu? Karena tadi di sini sinyal massanya masih kerja, kemudian merah kuning masih keluar, tapi dia ketika dipencet tombol starter tidak bisa membangkitkan 3 pas brushless-nya yang menuju ke sepul. Padahal di situ di askreknya enggak macet, bahkan sambil diputar-putar. Tapi juga dia tidak keluar ke bagian 3 pas spool. Oke, pastikan di sini enggak kosong. Biasanya di sambungan soket di sini nih, ini kosong. Terus ini rencana kita mau cek area CKP dan area magnet. Kita persiapan tap radiator biar bebas. Buka aja bodinya biar kawan ya. Ini persiapan kita membuka radiator karena ada kaitan dari CKP. Suami istrinya sudah ngasih nilai, suaminya sudah ngasih tegangan 11 volt, istrinya sudah dampingi tegangan ya, berarti artinya tegangan dari ECU kiriman CKP normal. Nah sekarang kita mau ngecek area CKP nya, sekalian nanti akan melakukan pemeriksaan di magnetnya. Jika memang terindikasi CKP ya kita langsung lakukan pembenahan. Tapi kalau memang di sini tadi hanya sekedar histori, karena motor ini OBD 2 onboard diagnostik Yamaha Euro 3. Penyakit sing saiki utawa nih penyakit sing biyen dia langsung yo panggah histori mil meneng. Ya, beda dengan OBD 1. Tapi kalau memang itu histori harusnya dihapus yo hilang, terus langsung dia kerja. Lah kalau dihapus sampai mecedel nggak hilang berarti itu penyakit. Nah, harus kita lakukan satu persatu. Jangan ada bahasa penebaan. Karena kalau injeksi ditebak duitnya gede. Termasuk ECU ini 1 juta sekian. Ya kita lakukan pemeriksaan. Sangune ngopi utawane karo sowan utawane karo ngudut. Nah, ngono lho. Berikutnya untuk di sini historinya memang kabel sudah ada solasi kertas, berarti kan ada tanda tanya, makanya beliau usahakan tadi ngebuka karena kok solasin kertas ya, berarti bukan ori dong. Terus di sini di CKP-nya kita temukan sudah pernah sudetan, berarti kan ada histori dong. Terus kita lihat dari selongsongnya ini masih asli bawaan motor, karena kalau palsu ini selongsongnya kaku. Gantian biasanya dia makanya punya bit dia pendek, iya dah. Nah, oke. Sekarang kita cek untuk CKP ini sendiri. Untuk analisis ini daripada kita ketemu apa sih plus akhirnya cepotan. Karena dalam proses kerja ini real kita mau pribadian di area CKP, tapi kita tidak tentu untuk nasib musibah yang akan terjadi jika enek mbok menawa nih benda halus yang lewat mak selibut nyalai dewe, moro-moro kabel disentuhnya kita nggak tahu. Jadi artinya tegangan dari ECU yang standby yang berasal dari plus aki kita lepas dulu lah, karena kita mau pribadian nih. Kita sudah nggak main ke ECU lagi nih karena kita mau cek area CKP. Nah kabel CKP ini langsung datangnya ke ECU. Mana dulu? Wes plusnya cepotan naik. Nah terus Subaru. Terus kita cek dulu kawan. Ini kita, nah kalau ngecek tulin di tool CKP.
Kalau ada tool CKP ini cara yang spontan cepat. Nggak ada bro. Yo pakai touchpen LED bisa. Touchpen 12 volt tembus nggak tembus karena sinyal kecil ya. Ataupun sampai pakai tester usahakan digital. Sak rupa-rupane mereknya seperti yang digital. Nek analog kesuwen bro. Jadi pada dasarnya di sini ada suami istri, suaminya coklat atau plusnya atau pimpinannya di coklat, istrinya di hijau. Jadi hijau ini nanti kita hubungkan dengan min aki, coklat dengan plus aki. Aman nggak? Aman ya. 12 volt ya. Kalau nggak ada aki ya pakai baterai 9 volt ya loh. Kalau sampai takut pakai aki, pakai baterai 9 volt. Pengen lebih spontan cepet ya yang kayak gini. Nah di sini sudah ada baterai 9 volt. Nah nanti kita akan tahu langkah kerjanya itu kerja nggak sih dia. Oke, sekarang dilakukan pemutaran, jadi dia nanti CKP nya baca. Kalau lagi pasangin tak? Kok itu? Udah no? Udah teko. Hole 1, hole 2, hole 3 untuk kerja starter, kemudian pulser untuk pengapian dan pengaturan bahan bakar minyak. Kita putar, kerjanya yang berapa? Hole 3 kerja, hole 1 kerja, hole 3 kerja, hole 1 kerja, hole 3 kerja, hole 1 kerja, hole 2 dan pulsernya bongkok. Nah berarti kan sudah real jelas satu sisi permasalahan sudah ditemukan. Ini tak putar-putar terus yuk. Gur kelap-kelap tok di bagian hole 1 dan hole 3. Hole 2 nya nggak kerja, pulsernya nggak kerja. Dengkol ya gak urip juga. Ya, makanya tadi kita hapus histori tetap nggak hilang. Ini kalau pengen cara cepet. Terus kalau kita nggak ada tester dan nggak ada ini, kita pakai aki guys. Di aki nih. Aki ngene iki rek. Oke. Iki tak cek sih yo. Nah, elektromera ono, elektromera ono. Nah, pakai LED ya. Terus kita hubungkan dia ini, untuk plusnya kita hubungkan dengan plus atau coklat, masanya kita hubungkan dengan hijau. Ini kalau sudah naik ke atas, hijau ini berubah menjadi biru. Oke, kita hubungkan dulu pakai cemiti wae yuk. Kayak cemiti iki diisolasi nih, kayak iki ngopo jadi ledel iki. Isolasi nih. Oke, gini kawan. Aman enggak? Kita pakai tegangan 12 volt aman. Kalau pakai 24 volt ya jebol CKP ini. Kalau sampai ragu pakai baterai 9 volt. Jadi plus aki kita letakkan di kabel coklat leres, minus aki di hijau yang artinya masa. Nah, touchpennya diletakkan di bagian plus karena kinerjanya yang untuk inputan balik CKP itu berupa sinyal massa. Berarti kita ngeceknya pakai capitan di plus, pakai gunakan touchpen LED yo. Karena real di sini tegangan kecil-kecil. Nah, touchpennya kerja ora? Kerja. Ini tak taruh plus. Untuk min CKP warna hijau itu ada di pin kabel nomor 2 ini. Nomor 3 ya? Nomor 3. Ini plus, ini min. Oke. Min CKP-nya nyambung. Oke ya, berarti bagus. Terus plus CKP di kabel coklat. Ini touchpen taruh plus. Plusnya nomor loro ya? Ya. Plus dengan plus ya minus. Ya, benar. Plus dengan plus tidak boleh nyala. Jika nyala dia konslet. Plus dengan min ya kudu nyala. Nah, terus sekarang kalau kita sudah tentukan plus minusnya, nanti sudah tidak kita cek lagi. Kita akan ngecek ke hole 1, hole 2, hole 3 untuk kerja starter dan PCB pulsernya. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 yang kita cek. Goleki wae iki nomor 1, 2, 3, 4 kudu enek. Oke, kita cek nanti harus bergantian. Pin 1 dia nggak ada, pin 4 nggak ada, pin 5 dia ada, pin 6 dia nggak ada. Yang ada dulu di pin 5. Etok ya. Oke. Di sini sudah nyala, berarti untuk hole ini sudah kerja. Ya. Ini ada di kabel warna apa ini? Putih leres. Nah, ini hole PCB starternya. Terus kita putar magnetnya, dia harus mati. Oke, bener, dia harus mati. Berarti hole ini masih kerja. Tapi nanti dia harus gantian di hole berikutnya. Di mana? Dipilih aja. Yang penting jangan dimasukkan di bagian plus minus, tadi sudah kita cek. Sekarang kita pindah ke sini. Kerja nggak?
Oh nggak kerja, mati bro. Sebelah, oh ada, berarti ini ada tadi. Sekarang udah gantian ke sini, ya di sini mati. Sekarang putar, ini harus ada. Oke, mati, mati, mati. Hop, mati. Di pulsernya mati kawan. Oke, sekarang kita jalan lagi. Di sini mati, di sini mati, di sini mati, di sini mati. Putar lagi. Oke, tetap mati di sini. Nah, ini udah hidup. Yuk, putar lagi, ini harus mati, mati. Pindah harusnya, benar. Yuk, putar lagi. Di sini harus mati, di sini tetap hidup, di sini. Ayo, modar. Di sini mati. Berarti di CKP ini ada hole yang mati 2. Nah, gitu kawan ya. Gitu. Wes, rampung. Sekarang sudah real area yang harus kita cek dulu di CKP, kita bedahi dulu. Penyebab CKP mati banyak kawan. Cepat. Oke, siap. Dari kotoran debu bisa, dari konslet bisa, usia CKP bisa, kena lendir lendut bisa, dia kena tetesan oli bisa, rembesan sil bisa. Ini rembesan sil. Tapi dulunya kayaknya pernah dicek, ini pernah dicoak tapi tidak diberesi untuk CKP-nya atau masalahnya. Karena ini CKP seori. Wis, kita harus lepas CKP. Hati-hati kalau ngelepas CKP, baut L-nya gampang tugel, ya. Karena dia modelnya beda dengan bit. Kalau bit dia L-nya langsung ditanamkan di crankcase. Kalau vario digantungkan. Nah, itu sing gampang pedot. Oke, kita bongkar magnetnya, kita eksekusi untuk CKP-nya. Kita sudah bawa CKP kawan, tapi CKP ini kalau ngeteng nggak ada yang ori. Sekali lagi, ketengan nggak enak sing asli. Sampai misalkan dapat di all shop asli, itu bukan asli, itu CKD. Ini kita bawakan 2 sampel. Ini Honda. Kalau orang awam ini barang asli, nggak ada CKP ketengan itu asli. Ya asli sudah dijual 1 unit set dengan apa jenenge sepul, ya. Nah ini untuk CKP-nya kita buat sampel 2. Nah ini yang CKD karena dia nggak ada yang ori ya. Nanti kita akan lakukan pergantian CKP karena sudah jelas CKP ini mengalami masalah, ya. Untuk ngetesnya bisa pakai tester, bisa pakai LED, bisa pakai tool CKP. Pengen cepet ya tool CKP. Karo ngerokok ora mumet ndang keboco. Nek tester dadak nunuk-nunuk. Begitupun pakai tes pen LED. Sampai buat tool CKP ini bisa sendiri, iso gampang ya. Sampai datang ke tukang elektronik beli ini pentilan LED ini patang 5 biji ya. Beli 5 biji, beli baterai 9 volt 1. Kemudian dikasih resistor. Intinya begini loh, ini tes pen untuk ngetes kan 1 ya, nanti kita buatnya 5 satunya untuk tegangan 12 volt powernya, yang 4 untuk CKP nya ada kaitannya dengan pulser dan hole-nya. Enggak dewi sore. Nah ini sudah jelas ya, CKP ini ada gangguan, dia nggak kerja. Sudah jelas ini awalnya mengalami masalah konsletnya di bagian kena oli, tetesan oli. Ketika mesin jalan itu kan oli panas. Tapi kalau ini dibersihkan sampai akan percuma. Kalau memang ini CKP masih sehat, dia kalau sampai tes pakai tool CKP dia masih bisa baca walaupun bleret. Lah ini nggak bleret, modar, berarti CKP ini wis mati. Kecuali ada bahasa bleret, kita bersihkan masih bisa. Tapi nek bahasa lampunya mati, ya kalau lampunya mati harus kita ganti dong. CKP gak larang. Kalau sampai sepulnya ya mahal. Terus pastikan di sini nggak rusak. Biasanya di sini kegerus debu yang bikin di sini mengalami masalah. Ini kita buka, CKP-nya ada di sisi sini. Terus sealnya terserah nanti beliau mau diganti atau tidak. Kita ambil CKP. Kita buka kawan, misalkan ada impact ya, kalau nggak ada impact angel sampean ya bisa sih pakai open ketok. Terus aku minta sepulnya nanti ya, gini kawan, ini loh yang biang kerok biang keladi ya di sini ya. Tapi kalau cuma dibersihkan, kalau dia lampunya mati klep sampean gur kesel ngersi bongkar pasang dong. Kalau lampu lednya ada tiar-tiar ada kemungkinan, jadi selawur kalau lampunya tiar-tiar. Kalau ini lampunya nggak tiar-tiar mati, berarti yo dia dulu selawur sekarang mati. Namanya ini benda elektro. Wong kita manusia buatan Pangeran Gusti Allah
Gusti Pangeran wae iso mati. iso mati ndak mula elektro Gaweane manusia. kayak manusia sewaya-waya. Oke, ini kita sedikit kasih info juga, ada area Sensor nek. penyebab area alam CKP yang bermasalah. Nah, CKP kan ada di sini kawan. Nah, ini kan mlebune ning gini set. Nah, ini ada plat. Mana plat? Nah, ini. Untuk pemasangan platnya jangan kebalik. Kalau kebalik, resikonya akan moncekkan kabel dan berujung maut ejonya mati. Nah, ini yang tajam ini ada di sisi luar, jangan di dalam. Kebanyakan di dalam ya. Jadi yang tajam ini di luar. Nah, kemudian kalau di area CKP ini ada yang moncek, dilalah monceknya di kabel coklat, itu bikin ecu meledos. Makanya kalau pas teman ganti ecu, pastikan sepul aman, nggak ada short, CKP aman, nggak ada short, kabel CKP aman, nggak ada short, kabel langganan tikus di sini aman, kabel langganan di bawah throttle body harus aman, kabel di bawah cock filter sensor pitch harus aman, kabel di area sini ini biang-biang kerok ini harus aman ya. Kabel di lingkiran sini harus aman. Ada 4 titik penyebab ecu mati karena usia, kabel kejepit di sini, kejepit di sini, usia panas di sini, dan usia panas di CKP. Oke. Ini untuk CKP-nya pin 3, kaki 3 ya. Ini PNP dengan bit tanpa merubah soket kabel, PNP dengan bit ISP K81. Oke. Karena dia pinnya 3. Bedanya cuma panjangnya kabel kawan. Nek Vario kabelnya panjang, nek bit pendek. Tapi nggak masalah, pendek yo tidak mengganggu. Harga lebih murah punya bit timbang punya Vario, sisanya bisa untuk beli duren. Oke, ini CKP nih. Iki ya. CKP, sekali lagi CKP nggak ada yang original. Yang original jika Anda berminat hubungi satu paket dengan 10. Oke. Azli. Wis diresiki dipasang CKP ini nanti. Nah, iki terus kene wae. Ah, cocok ning kene rek. Sini basing, sana basing kene wae karo ngudut. Oke, kita cuci dulu lur pakai bensin lur. Oke, nggak mati kok lur ya. Pastikan di sini nggak ada yang ngempek. Biasanya dia terkelupas dengan debu. Wes, kita bersihin dulu. Oke, sudah dibersihkan ya, sudah dicuci ya. Tinggal kita semprot ini bolong. Nggak apa-apa daripada kalau bibir cuh kan enak pakai ngene iki terus dilap. Oke, sudah kita bersihkan, kita lap. Kita semprot pakai kompresor yang bertekanan tinggi. CKP ini dicek nih ya. CKP-nya dipasang ya. Di sepul ini ada titik renggang. Nah, titik renggang itu tempat melebunya CKP ya. Nah, ini kan rapat renggang. Nah, melebune merono jepret. Pasang. Oke, ini CKP sudah kita masukkan. Ini CKP yang aslinya. Kalau CKP yang punya dia, ini kabelnya panjang, enek 1,5 meter dulu. Wih, 1,5 meter dulu. Tapi kalau punya bit, ini separohnya. Tapi lebih aman punya bit, jadi ngerehnya nggak banyak. Kalau ini ngerehnya banyak banget, bisa nempel ke pendingin radiator, nempel ke knalpot. Inilah yang bikin mati. Karena kedawan. Inisiatif kita pribadi sendiri yang harus ngangkat pakai tali tis. Itu nilai plus minus. Untuk harganya yo lebih mahal kalau yang panjang ini ki. Enak kita pakai bit, kabelnya nggak kedawan, pas, nggak ngereh. Yo. Oke, kayak gini untuk keadaannya, namanya ini benda elektro. Wes. Oke, udah kita pasang kawan ya. Untuk bentuknya seperti ini. Plat ini jangan kebalik. Ini CKP biar di sini kan dia nggak kepanjangan tuh. Enak dia. Iya dah. Oke. Terus kita pasang magnetnya. Pasang magnetnya. Terus CKP nggak usah diincepkan dulu. Nanti kita cek pakai tool CKP biar cepat. Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mlebunya. Iki ya. Kita cek dulu lur. Oke, kita tes dulu. Sama aja ya kalau sama pakai tes pen kayak gini tadi, sama aja. Cuman kalau kita pakai tes pen satu-satu. Oke. Ini udah masuk. Yuk, putar.
Oke, sudah masuk hole 1, hole 2, pulser sudah kerja. Yuk, hole 1, hole 2. Oke. Yuk, oke, ini pulser. Nah, ini pulser sudah kerja, hole 3 sudah kerja, hole 2 sudah kerja. Hole 1 sudah kerja. Oke. Sudah kerja semua dari pulser, hole 2, hole 3, hole 2 dan hole 1. Wis, pasang. Itu nanti area kerjanya itu dari ecu cetek masuk ke CKP, dari CKP sudah ngelapor posisi saya di lor dan kidul. Nah, maka nanti di sini akan ngelapor di lor dan kidul. Nanti kalau sudah itu dia ngelapor lagi kulon dan etan. Nah, kulon dan etan masuk dari sini, maka untuk keadaan dia ada hole 1, hole 2, hole 3 masuk ke fase 1, fase 2 dan fase 3. Pencetnya ini. Kalau muter di sini hati-hati kawan. Hati-hatinya kalau tangan sampean lebu ke sini kecepet malah bahaya. Kalau mau muter kalau ada kipasnya boleh. Kalau mau dari sini hati-hati tangannya jong ini, ya. Oke. Oke, kawan ya. Ini sudah kita pasang CKP-nya. Jadi kalau punya bit nggak kepanjangan enak dulu. Nah, kalau sampean pengen aman lagi, takut nanti ini dibelepet lagi isolasi, Mas. Angkat meneh ke atas. Kalau yang pakai aslinya ngelawar kalau kita nggak memperhatikan nempel ke sini kena panas mesin, leder akhirnya berujung mau di ecu. Jadi area nggak bisa starter. Kalau untuk ACG itu artinya luas, nggak cuma di CKP, nggak cuma di ecu, banyak faktor. Kalau motor yang OBD 1 dia langsung di situ tampil, misal di starter ya 52. Kalau yang OBD 2 ya mentolong aja. Kita caranya bagaimana membuka riwayatnya gitu loh. Oke kawan ya, ini sudah kita pasang untuk soket CKP-nya. Ini untuk soket sepulnya tadi konslet enggak ya. Yang penting dicek dulu 3 pas, nggak boleh konslet massa, dia harus nyambung semua. Nah terus ini bagaimana ini? Langsung dimasukkan tidak? Jangan dulu, jangan dimasukkan dulu. Oke ya. Interaksi teoritis kerjanya ketika kontak mati CKP belum dapat tegangan. Ketika kontak di on kan dari ecu ngirim tegangan ke CKP, hole-nya membaca medan utara atau selatan. Ya, utara, selatan, barat, lor, kidul, kulon. Hole 1, hole 2, hole 3. Dari situ melaporkan ke ecu, dari ecu ketika dipencet tombolnya cetek, keluarannya dari ecu itu sinyal massa. Kalau memang ini ecunya kena, di sini tidak mengeluarkan sinyal starter. Ya tadi masih mengeluarkan sinyal starter, ada kemungkinan indikasi ecu masih beraktivitas. Masalah kesehatannya kita lihat setelah proses pengecekan kelanjutannya. Karena ecu tidak bisa hidup sendiri, starter tidak bisa hidup dengan sendiri. Gitu? Oke. Setelah proses kerja tadi terjadi, maka di CKP dalamnya sini akan berhubungan dengan 3 pas ini keluar. Ini 3 pas, nanti dia akan masuk ke sini lor kidul kulon 1 2 3 3 2 1 1 3 2 lah ngono muter-muter kelelap itu teorinya. Oke, ini sudah kita soketkan, berarti nanti tinggal kita kontak. Ecu sudah masuk ke CKP kiriman tegangan, dari sini sudah bisa lapor bos saya posisinya utara dan selatan, kok bisa hole-nya sudah saya baca. Oke. Terus ini jangan disambung dulu kawan ya, karena kita memastikan dulu kesehatan ecu. Jika CKP ini sudah aman tapi kok tidak keluar dari 3 pas, yo berarti ecumu ya. Oke. Iya, aduh tesek. Gini kawan. Nah, ini kalau posisinya enaknya gini aja. Terus kita nanti tes pennya ngetesnya di atas ya, jangan di sini. Kalau di sini kadang apesnya dia nyatu jadi satu, kawin malah mati di sini. Mati di ecu, jadi yang dhuwur sini. Nah, ketika kita lakukan kunci kontak, yang boleh keluar tegangan di merah kuning saja. Di yang merah opo iki? Merah ya 3 pas ini nggak boleh, ya. Oke, tes pennya pakai 12 volt, kita capitkan di massa. Terserah massa mana, massa kene wae yo. Massa kene wae, pastikan tes pennya kerja. Kerja kuwi udah biar ya. Oke, ketok yo. Oke. Ketok tes penku. Tak cantol ki wae. Cantolkan ndi? Kene nah. Oke, massa aki, massa rangka terserah Anda. Udah ya. Kontak dalam posisi mati, kita masukkan tes pen ya. Tadi sudah kita taruh di pin. Tes pen kita lebokkan di merah kuning.
Ini artinya plus 12 volt yang berasal dari relay kaki 5. Ya, kontak Mas. Datang enggak? Datang, berarti merah kuningnya bagus ya. Terus di sini sebelum kita lakukan tombol double-nya, di sini tidak boleh keluar tegangan. Ya. Oke, sekarang kita masukkan di 3 pas ini. Masukkan di mana, Mas? Terserah Anda. Yang penting ini nanti dia bergantian. Ya, bergantian. Kita putar posisi magnetnya. Kalau di sini muter magnet susah ya di bagian CVT. Oke, di situ dikunci aja. Dikunci aja. Oke, kunci wae. Enggak diring ketoke urip ketoke. Oh, berarti switchnya udah bocor ya? Udah bocor. Ya udah. Kalau switchnya udah bocor, dikunci biar nanti kita enak untuk nekenin tombol. Oke. Terus ini ya, dan ketok ya. Kontak wis, Mas. Sekarang kita cek dulu untuk keadaannya. Kita tekan tombol starter di merah kuning. Terserah Anda lah sampai masukkan di mana dulu. Intinya nanti dia bergantian karena tadi 1 2 3 3 2 1 2 1 3 kira-kira ngono. Ya, posisi di awal sini kerja. Kalau dia nggak kerja ya cari lagi. Ini dilalahnya. Jadi CKP sudah bisa baca. Saya posisinya di sini dan siap 86. Loh, siap 86 nih. Merah, kuning. Lah berarti sini nanti ada pasangan satu lagi. Kita cek di merah putih. Oh, nggak ada, biarin. Di sini harus ada dong. Oh, ada. Nah, karena dia sudah gantian, ibaratnya 1 2 3 masuknya ke 1 dan 3. Oke ya, tuh. Nah, terus yang mati sekarang kita colok. Oke. Belum ada, putar Mas, cari medan. Klik. Oke dah, kita stick. Nah, ini sudah muter. Jadi sekarang yang tengah sudah ada. Yang satu nanti harus hilang. Yang mana yang hilang? Nah, ini ada. Yang ini. Nah, ini hilang. Berarti yang ini masuk data alamatnya ke 2 dan 3. 2 dan 3. Lalu 3 udah hilang. Masuknya ke sini 1 berarti. Nah, ini ganti 1 dan 1 dan 2. Berarti ini kerja. Kalau dites gini nggak kerja, berarti ECU-mu yang mati di jalur starter. Ya, karena ECU konslet 1000 acara, orang mati 1000 wacana. Oke. Kalau sudah ini kita gelepkan, kita masukkan sini lur. Aduh. Ini lur. Nah, celep, jangan kualik. Ya, ini kabelnya tekan dhuwur sampai mengesor harus sama. Gak iso dolak-alik. Jadi merah kuning tembusnya merah kuning, merah putih tembusnya merah putih, merah biru tembusnya merah biru. Angger mbok walik gak iso starter, ECU nih panas. Oke ya, biasanya kendalanya di sini juga bisa terjadi kobong. Bismillahirrahmanirrahim, kudune urip ora urip ya kebangetan. Karena laporan teoritisnya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kontak bos. Pencet starter. Bismillahirrahmanirrahim. Cekleng. Alhamdulillah. Pateni. Oke. Kontak. Masanya carry. Oke. Starter. Jos. Alhamdulillah. Pateni. Oke, karena dia kerjanya kan mundur dulu. Lep. Nah, siapa yang suruh nyari itu sensor hole. Di mana merah hitam, merah biru, merah putih hitam, putih biru, putih merah. Ya. Itu holnya utara, selatan, barat, siji, loro, telu, lor, kidul, kulon. Nah gitu. Oke, sekali lagi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ceklek. Nah, starter geleng. Oke, jos pateni. Oke, sekali lagi Mas, kontak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak starter. Alhamdulillah. Ya, jos. Sekarang pateni. Starter 3 kali. 3 kali ya, 1 kali. 2 kali. Sekali lagi. Oke, jos pateni terakhir. Alhamdulillah. Kalau sudah dilakukan proses kerja secara otomatis, ECU biasanya akan langsung menghilangkan data riwayat yang terupdate. Jika tidak hilang, silakan dihapus. Jika dihapus tidak hilang, yo pasti di situ nggak bisa starter ataupun ada masalah double ganda yang lain. Ya, sekarang kita lihat untuk keadaannya hilang apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Set normal, tep hilang. Alhamdulillah. Set tep. Kemudian di starter, alhamdulillah. Ya. Kemudian wajib dilakukan hapus histori. Karena di ECU ini masih ada kenang-kenangan masa lalu yang pahit yang tersimpan di memorinya yang bikin dia seperti malam ini. Nah,
Alhamdulillah, di double starter Jagrang. Alhamdulillah. Histori masa lalu yang pahit tadi terindikasi kasus 12 dan 52. Data yang kita ambil 52 saja. Karena kalau data 12 juga kita masukkan, ini pulpam hidup loh. Kalau data 12 itu juga masuk ikut-ikutan, pulpam juga ikut mati, ya. Oke, nah ini pulpamnya hidup, berarti kode 12 itu bekas masa lalu yang terreal itu 52. Nih kalau nggak percaya, cuma sekarang aja. Ini ada histori 12 dan 8 sesuai kita tadi pakai kabel yang ibaratnya kita di jalanan ada kabel. Yang penting kita tahu teorinya saja. Ya disitulah langkah kerjanya karena sumber semuanya ada di otaknya yaitu di bagian ECU. Nih, kita ambilin scan untuk analisis. Bener nggak sih? Ini kita lihat membuktikan keadaan. Jadi kita ngecek analisis dari manual dan analisis dari scan sama. Walaupun sampean punya scanner, tetap kita suruh nyari. Karena scanner itu bukan raja, scanner bukan dewa. Scanner tetap untuk data informasi analitik, untuk proses langkah kerja. Ini adalah sahabat sejati kita. Scanner adalah teman curhat. Scanner bukan tempat penyelesaian masalah sekali lagi, tapi scanner adalah teman curhat. Ya, oke, kita lihat histori ini apa? Historinya sejarahnya ada 52 CKP. Udah itu aja. Ini aja. Coba kita kembalikan dulu. Oke, kita masuk sejarah. Nih. Membaca kode kerusakan. Yuk. So. Pembacaan DTC itu yang sekarang. Yuk. Sudah tidak ada, benar karena sudah beres. Untuk sejarahnya ada di 52 CKP. Untuk 12-nya enggak ada ya, tapi tadi terhitung 12 di tadi data. Terus di sini ada kasus 52-2, kita lihat keseluruhan. Ada hubungan singkat divisi PCB pulsernya. Di sini ada kasus 52-2. Berarti kasus ini sudah lama. Kalau kasus baru 52-1. Wes, dihapus lewat scanner bisa, dihapus lewat kabel bisa. Hapus wae nggo alat, Mas. Nggo kabel karena bolo biasanya nggak duwe kan opo enengi ya, biarin saja karena ini bukan penyelesaian masalah, ini adalah teman curhat ya. Wis, kita escape, keluarin, nanti kita hapus secara manual. Di sini data link ini kan ada kabel 4 tuh, plus 12 pol 1 setelah dikunci kontak hitam, kemudian oranye itu link scanner 3 ya, masa hijau, oranye dan hitam ini link scanner. Kalau DLC manual kita masuk ke masa hijau sama SCS di coklat ya. Lebok nih kabel. Oke, kontak posisi mati ya, nanti yang ditutup satu aja. Oke, udah, sekarang kita kontak. Kita hitung 3 detik, 1, 2, 3 cabut. Oke, 1, 2, 3 pasang. Oke, matikan. Terus sudah terpasang seperti ini, kita kontak, mentolong diam, berarti dia sudah sukses, beres, sudah kehapus. Terus kita akan lakukan reset TP. Ya, setting TP. Setting TP ada di sini, kemudian akan kita setting mode 1. Setting TP apa ora? Nggak usah ya, karena di sini kayaknya historinya di sini untuk soket untuk sensor TPS-nya sudah ganjilan, berarti TPS mengalami masalah. Misal contoh, sampai setting total body atau setting TP, pasangannya setting mode 1 ya. Kalau ibaratnya setting mode 1 itu dalam proses TPS diganjel, itu tidak akan berhasil ya, karena setting mode 1 itu harus dalam nilai putaran tegangan TPS penuh. Kalau sudah ganjilan kayak gini, tegangan TPS-nya itu tidak penuh, itu settingan mode 1 akan gagal. Jadi sampai reset TP itu pun percuma, jadi cukup dihapus histori. Terkecuali sensor TPS aman, itu kita lanjutkan setting TP dan kemudian langkahnya kita lakukan setting mode 1. 3 proses yang harus kita lakukan. Tetapi di sini alasannya tidak kita lanjutkan setting TP dan mode 1 karena TPS-nya ganjelan. Jadi percuma langkah kedua dan ketiga. Oke, kita cek masih terpasang, mentolong atau tidak. Mentolong memandang kita berarti sudah sukses katanya Ejo seperti itu. Oke, copot Mas. Oke, kita lihat apakah sudah real. Set,
ceplek sudah hilang. Alhamdulillah. Starter geleng, alhamdulillah. Ya. Terakhir tes kita starter, alhamdulillah. Oke, jos. Oke. Sip. Pasang radiator, kemudian CPT-nya akan kita pasang. Oke, gitu kawan, informasi yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada, khususnya untuk kami pribadi. Terima kasih. Sugeng Dalu. Sampai ketemu di segmen video berikutnya. Wes ya Pak. Jos.